Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menayangkan video roleplay untuk tugas UTS mata kuliah Manajemen Strategi. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Rahmawati dengan NIM belakang 042. Saya sebagai CEO. Perkenalkan, nama saya Adam Lebani dengan NIM 131. Saya sebagai produksi. Saya Elsa Diwana Siti dengan NIM belakang 059, saya sebagai marketing. Saya Kristina Nael dengan NIM belakang 047 sebagai COO. Saya Rifka Saira Putri dengan NIM terakhir 348 sebagai Customer Experience. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita masuk rapat, saya ingin membahas bahwa sebetulnya produk kita itu bukan hanya akan bersaing dari soal rasa, tapi juga dari segi visual, terus juga kualitas produknya. Nah, dan juga bagaimana strategi kita di medsos agar terus bisa tenang atau bersaing dengan produk-produk roti lain. Nah, jika kita menggunakan cara yang lama, itu pasti tidak akan membuat kita itu unggul dengan perusahaan lainnya. Nah, saya setuju. Kalau yang kita lihat sekarang, terutama Gen Z ya, mereka itu kan memiliki kebiasaan yang baru. Mereka itu datang bukan cuma hanya untuk makan, tapi juga experience. Jadi kalau kita lihat, fokus mereka itu sebenarnya nggak cuma konsumsi, tapi juga bikin konten. Nah, makanya kalau sebuah makanan harusnya itu memiliki nilai visual yang lebih tinggi, supaya bisa menarik perhatian di media sosial. Nah, dan yang selama ini kita lihat, ekspektasi mereka itu sangat tinggi. Jadi mereka itu bisa datang hanya karena melihat foto yang estetik. Jadi kalau pas dicoba rasanya itu biasa saja, itu mereka kadang langsung kecewa. Dan biasanya itu dia nggak akan balik lagi ke sini. Nah, jadi di situ itu kita ada tekanan buat kita untuk tidak hanya tampil menarik, tapi juga konsisten dirasa. Nah, masalahnya brand itu sekarang banyak yang fokus ke satu sisi aja. Ada yang fokus ke visualnya bagus banget, tapi rasanya dilupain. Dan ada juga yang kualitasnya bagus, tapi tampilannya kurang menarik. Jadinya malah kalah di pasar. Menurut saya, itu bukan masalah di produknya, tapi masalah positioning aja. Nah, terus juga itu dari sisi pengalaman pelanggan itu terasa banget. Pelanggan sekarang itu lebih bukan cuma rasa, tapi lebih ke pengalaman apa yang mereka dapati. Mulai dari awal lihat produk sampai cara penyajian hingga produk itu di-post di sosmed itu akan jadi satu kesatuan yang bisa membuat produk kita naik. Nah, berarti saya simpulkan ya bahwa pasar kita itu nanti itu bukan cuma sekedar orang yang butuh makan, orang yang lapar, tetapi juga kita harus cari menemukan experience ketika pelanggan itu membeli produk kita, merasakan produk kita, dan kita harus ambil peluang itu untuk menaikkan nama perusahaan kita. Betul. Ya. Kalau dari sisi produk, saya melihat itu kita harus punya prinsip yang jelas. Kita nggak boleh jadi brand yang cuma ikut tren saat. Karena kalau kita cuma ikut viral, itu kita kemungkinan itu bisa cepat naik, tapi cepat turun juga. Nah, jadi saya lebih prefer kalau kita itu fokus ke kualitas terlebih dahulu untuk jadikan penggantinya. Nah, makanya ada masukan kita itu menggunakan bahan baku yang premium dan kita itu juga konsistensinya. Dan itu kita juga perlu identitas visual yang jelas. Contohnya itu kayak horizon, itu bisa jadi signatur kita. Nah, tiap layarnya itu kita akan jaga dan juga makanya kita pakai background
selain juga enak, itu kita bisa menarik pemilih. Dari operasional itu kita juga harus dukung. Kita bisa pakai sistem freestyling, jadi setiap semua produk yang kita bikin itu kita tanpa bahan pengawet. Selain lebih sensitif, dan kita juga dapat menjual produknya nilai plus buat brand kita. Tapi konsekuensinya kita harus benar-benar memperhatiin bahwa manajemen produksi dari kita itu rapi supaya nggak boros dan tetap efisien. Nah, izin nambahin soal experience ya, menurut saya itu visual akan menjadi pintu masuk. Tapi yang membuat produk kita disukai customer dan customer akan balik lagi ke produk kita untuk membelinya, yaitu dari sisi pengalaman yang mereka dapati. Berarti dari sisi visual, packaging, sampai pelayanan hingga cara mereka menenteng produk kita itu harus kita pikirkan secara matang. Kenapa? Karena kita pengen customer itu merasa bangga saat membeli produk kita. Dan itu bisa kita masukkan di konten. Jadi gak hanya produknya aja yang kita tonjolkan, tapi juga experience. Kita jual lifestyle bukan sekedar. Oke, dari pembahasan kita tadi, saya dapat rangkum bahwa visi kita kan sebetulnya bukan cuma jadi toko bakery biasa ya, tetapi kita tuh, perusahaan kita itu harusnya bisa jadi pelopor bakery modern yang bisa menggabungkan antara kualitas premium dan juga penampilan visual yang menarik ala hidup Gen Z tentunya. Nah, saya ingin produk kita itu bukan cuma dikonsumsi biasa, tetapi juga bisa jadi identitas sosial mereka. Jadi kita tuh punya misi yang kuat ya untuk menjalankan visi tersebut. Betul, jadi yang pertama itu kita harus konsisten dari segi kualitas bahan maupun proses produksi yang bisa membuat produk kita itu rasanya itu berbeda dengan produk usaha yang lain. Lalu juga kita harus memastikan produk kita itu mempunyai visual yang menarik di mata pelanggan, yang membuat pelanggan itu bisa membeli produk kita dan membuat mereka merasakan experience tersendiri dan pengalamannya berkesan. Dengan itu kita harus melakukan inovasi terus-menerus yang sesuai dengan tren tentunya. Kalau bisa perusahaan kita itu yang menciptakan tren tersebut. Oke, nah dari sisi marketing, strategi kita itu kan jelas di digital. Kita bisa nih buat video yang menarik dan juga storytelling yang relate dengan Gen Z sekarang. Nah, kita juga bisa nih bekerjasama dengan influencer supaya awareness kita itu bisa cepat naik, tetapi juga harus sesuai dengan brand image yang sudah kita buat tadi. Kalau dari operasional, kita akan fokus ke efisiensi dan konsistensi. Kita harus memastikan bahwa kualitas tetap terjaga tanpa membuat biaya tidak terkendali. Dan yang paling penting, kita harus menghindari strategi yang hanya jangka pendek. Kita akan membuat sistem yang bisa sustain. Untuk bagian produksi bagaimana? Nah, untuk kalau produk kita terus kembangkan variasi rasa yang mengikuti perasaan atau tren pasar. Nah, kalau itu kita tetap sesuaikan dengan standar lokal juga. Nah, tapi kita itu nggak cuma ikut standar lokal tren lagi, tapi kita adaptasi dan kita buat jadi identitas kita. Untuk customer experience, Nah, kalau dari sisi customer experience, kita bakal lebih berfokus kepada detail, mulai dari pengemasan, pelayanan, sampai bagaimana produk itu dirasain sama pelanggan. Intinya kita pengen produk kita dan interaksi antara kita dan customer itu kita bisa memberikan kesan kepada mereka. oh jadi posisi kita sudah jelas ya, berarti kita itu bukan cuma ekstrim di visual tetapi juga ekstrim di kualitas. Berarti kita itu harus bisa menjembatani antara kualitas dan visual yang hal tersebut itu bisa jadi kekuatan perusahaan kita. Betul, setuju.
Jadi semua itu ketika dijalankan dengan konsisten, pastinya kita bisa meyakinkan konsumen kita bahwa brand itu bukan cuma perusahaan biasa atau brand biasa, tetapi bisa jadi bagian gaya hidup dari mereka. Lalu juga untuk setiap proses itu harus mencerminkan komitmen kita terhadap kualitas produk. Lalu untuk produk yang dihasilkan itu harus mempunyai nilai, dan setiap konten yang harus dibuat itu mempunyai cerita tersendiri. Dan juga setiap pengalaman yang kita berikan kepada pelanggan itu harus bisa diingat oleh mereka. Setuju.